Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, adik-adik, para pelajar. Jumpa lagi dengan channel Pak Dwi. Pada video ini Pak Dwi akan menjelaskan tentang zat dan perubahannya. Kita bahas dulu tentang klasifikasi zat. Materi ini adalah materi BIPAS SMK kelas 10 Kurikulum Merdeka atau fase E. Baik, mari kita mulai. Materi atau zat ini dibedakan menjadi beberapa. Menurut wujudnya dibedakan menjadi zat padat, cair, dan gas. Menurut komposisinya dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ini dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur ini masih dibedakan lagi menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Sedangkan campuran ini dibedakan jadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen ini disebut juga larutan. Kemudian campuran yang heterogen ini ya macamnya adalah koloid dan suspensi. Baik, mari kita buka satu per satu. Pengertian materi dulu. Materi atau zat itu adalah sesuatu atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Ya, materi ini terdapat dalam berbagai keadaan, ya, dalam keadaan gas, cair maupun uap. Ya, sebuah materi, misalkan air, ini bisa dalam keadaan padat, ya, yaitu ketika menjadi es, dalam keadaan cair maupun dalam keadaan gas, yaitu misalkan berubah menjadi uap air. Nah, menurut bentuknya atau menurut wujudnya, materi atau zat itu dibagi menjadi zat padat, cair, dan gas. Kita lihat ciri-ciri masing-masing. Zat padat ini memiliki ciri-ciri bentuknya tetap, volumenya tetap, struktur molekulnya tersusun dari kristal, dan gaya tarik antar molekulnya sangat kuat. Contoh dari zat padat ini misalkan batu, besi, kayu, dan lain-lain. Sedangkan zat cair ini memiliki ciri-ciri diantaranya adalah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian volumenya tetap. Dan gaya tarik antar molekulnya tidak begitu kuat dibanding dengan zat padat. Contoh dari zat cair adalah misalkan bensin, air, minyak, dan lain-lain. Kita lihat gambar ini. Ketika bensin ini kita tuangkan dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Air ketika kita tuangkan dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Nah, jadi bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Sedangkan gas ini memiliki ciri-ciri bentuk gas itu berubah-ubah dan volumenya juga berubah-ubah dan jarak antar molekulnya berjauhan dan tidak teratur. Gaya tarik antar molekulnya ini sangat lemah untuk gas. Contoh dari gas adalah uap air, kemudian ini asap, ada hidrogen, helium, oksigen, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita lihat menurut komposisi atau strukturnya, maka zat atau materi itu dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Contoh zat tunggal ini adalah unsur dan senyawa. Kita lihat bedanya. Unsur.
Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia. Ya. Kemudian penamaan unsur, ya, ini diberi lambang, ya, dan diberi nama untuk memudahkan penulisannya. Lambang unsur dituliskan dengan huruf besar diambil huruf awal nama unsur. Dan jika terdapat nama unsur dengan huruf pertama sama, maka nama unsur berikutnya dituliskan dengan dua huruf dengan cara menambahkan huruf berikutnya dengan huruf kecil. Nah, unsur-unsur yang banyak terdapat di bumi, ya, ini misalnya aluminium, arsen, brom, kalsium, karbon, klorin, krom, kobalt, tembaga, dan lain-lain. Nah, unsur ini dibedakan menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan semi-logam. Unsur logam ini memiliki sifat mengkilap, keras, kemudian memiliki densitas atau kepadatan atau massa jenis yang tinggi. Kemudian memiliki daya hantar panas juga daya hantar listrik ini ya yang baik. Jadi logam itu memiliki daya hantar panas dan listrik yang baik. Contoh dari unsur logam ini misalnya aluminium, besi, tembaga, emas, seng, nikel, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam ini memiliki sifat-sifat yang kebalikannya dengan logam, yaitu tidak mengkilap, tidak keras atau rapuh, kemudian densitas atau kepadatannya rendah, dan daya hantar panas dan listriknya tidak baik. Contoh-contoh unsur non-logam, ya, misalnya yang berwujud gas adalah nitrogen, oksigen, helium. Ya, contohnya. Sedangkan yang berwujud padat, contohnya adalah karbon, belerang, dan fosfor. Sedangkan yang berwujud cair adalah brom. Selanjutnya adalah unsur semi-logam. Unsur semi-logam ini disebut juga ya, metaloid. Ya, yaitu unsur yang memiliki sifat peralihan antara logam dan non-logam. Sifat inilah yang dipakai sebagai bahan pembuat semikonduktor untuk komponen-komponen elektronik seperti transistor, IC, dan diode. Contoh unsur semilogam ini antara lain boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Ini macam-macam unsur, teman-teman. Nah, sedangkan kita lihat bedanya dengan senyawa. Kalau senyawa, ini gabungan dari beberapa unsur yang jenisnya berbeda. Nah, unsur-unsur yang berbeda itu tergabung secara atau dengan cara reaksi kimia. Atau sebaliknya, senyawa ini bisa dipisahkan menjadi unsur-unsur penyusunnya itu hanya dengan reaksi kimia. Contoh dari senyawa adalah air atau molekulnya dilambangkan H2O. Ya, sehingga dari sini kita tahu air itu tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Ya, contoh lagi adalah misalkan karbon dioksida, ya, CO2, ya, atau karbon monoksida C dan O, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita ke campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran yang homogen atau larutan dan campuran heterogen. Jenisnya suspensi dan koloid. Ya. Kita lihat masing-masing, kita buka. Ya. Campuran homogen atau larutan. Larutan adalah campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi.
Pada larutan tidak dapat dikenali lagi antara mana pelarut dan mana yang terlarut. Dan sifat larutan ini adalah stabil, artinya tidak menimbulkan endapan dan tidak dapat dipisahkan menggunakan teknik penyaringan atau filtrasi. Nah, contoh dari larutan atau campuran yang homogen ini adalah larutan gula garam, larutan air teh, ya. Ini contohnya. Nah, untuk larutan gula garam, kalau sudah terlarut, gula dan garamnya terlarut dalam air, kita tidak bisa lagi memisahkan gula dan garam ini dari air dengan hanya cara menyaring atau filtrasi. Ya. Demikian juga untuk larutan gula dan teh. Pada larutan gula dan teh atau air teh manis, ini kita sudah tidak bisa memisahkan lagi dengan cara menyaring mana tehnya, mana gulanya, mana airnya dipisahkan. Kita sudah tidak bisa. Ya. Sehingga larutan yang seperti ini adalah sifatnya homogen. Ya. Campuran seperti ini sifatnya homogen. Ya. Campuran yang homogen ini disebut juga larutan. Nah, sedangkan campuran yang heterogen. Campuran heterogen ini dibedakan menjadi dua, koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lain. Maksudnya terdispersi itu berarti tersebarnya suatu zat ke dalam zat lain. Sehingga dalam koloid ini dikenal fase terdispersi, berarti zat yang disebarkan, dan medium pendispersi, berarti media penyebarnya. Secara kasat mata, koloid tidak tercampur rata, tetapi jika diamati menggunakan mikroskop ultra, maka masih dapat diidentifikasi mana fase terdispersi, jadi mana zat yang disebarkan, dan mana media penyebarnya atau media pendispersinya. Nah, contoh dari koloid ini adalah susu, ya, di mana susu ini, ya, fase terdispersinya atau zat yang disebarkan ini berupa lemak susu, dan medium pendispersinya atau yang menyebarkannya adalah cair, yang tidak lain adalah air. Ya, ini ya koloid. Nah, macam-macam koloid ini ada beberapa macam, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya, kita lihat. Nah, koloid ini dibedakan atau ada beberapa contoh macam, ada yang namanya sol padat, emulsi padat, buih padat. Ada sol, ada emulsi, ada buih, ada juga aerosol padat, ada juga yang disebut aerosol. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Koloid itu disebut sol padat kalau medium pendispersinya itu berupa zat padat. Sedangkan ya, yang terdispersi ini juga berupa zat padat. Contoh, sol padat adalah kaca berwarna, kemudian kuningan, dan perunggu. Ya. Kemudian kalau pendispersinya itu berupa zat padat, tetapi yang terdispersi berupa cairan, maka itu disebut emulsi padat. Contohnya adalah keju, mutiara, dan gel silika. Sedangkan kalau pendispersinya padat, tetapi yang terdispersi itu berupa gas, maka akan membentuk yang namanya buih padat. Contohnya adalah spons busa, roti bolu, dan styrofoam. Sedangkan kalau pendispersinya berupa cair, tetapi yang terdispersi berupa padat, ini akan membentuk koloid yang namanya sol. Contohnya adalah tinta, tanah liat, dan cat. Sedangkan kalau pendispersinya cair dan terdispersinya juga cair, ini akan membentuk yang namanya emulsi. Contoh emulsi adalah santan dan susu. Ya.
Selanjutnya, ya, contoh koloid yang lain adalah buih. Buih ini terjadi kalau pendispersinya adalah cair dan ya, yang terdispersi adalah gas, maka akan bentuk yang disebut buih. Contoh buih adalah karet busa dan busa sabun. Ya. Kemudian contoh koloid yang lain adalah aerosol padat. Aerosol padat itu terjadi kalau media penyebarnya atau media pendispersinya gas, sedangkan yang terdispersi padat. Contohnya adalah debu. Ya, jadi kalau debu berterbangan itu berarti pendispersinya udara, gas, sedangkan yang terdispersi, yang tersebar adalah butiran-butiran debu itu. Maka seperti itu namanya aerosol padat. Demikian halnya dengan asap. Asap itu adalah ya terdispersinya padat, tetapi pendispersinya gas. Ya, seperti itu yang namanya aerosol padat. Sedangkan aerosol itu kalau pendispersinya gas yang terdispersi berupa cair. Contoh adalah awan, kabut, dan parfum. Ini koloid yang bentuknya aerosol. Awan itu terbentuk kalau ada air di udara. Ya, maka uap air yang terdispersi oleh udara. Ya, demikian juga kabut. Kabut itu ada uap air ya yang terdispersi oleh udara. Parfum yang disemprotkan. Ketika kita menyemprotkan parfum, maka zat cair itu akan tersebar di udara. Maka seperti itu koloidnya namanya ya bentuknya adalah aerosol. Demikian adik-adik, teman-teman semuanya ya, contoh-contoh koloid ya. Kemudian bedanya dengan suspensi apa? Nah, kita lihat. Suspensi ini adalah campuran hidrogen yang masih dapat diidentifikasi antara zat penyusunnya karena tidak tercampur sempurna. Dan sifat suspensi ini tidak stabil, artinya ya masih bisa terbentuk endapan atau sedimen dan bisa dipisahkan dengan teknik penyaringan atau filtrasi. Contoh dari suspensi ini adalah campuran antara tepung tapioka dalam air, campuran tanah dengan air, ya, campuran air dengan tanah sehingga menimbulkan ya air yang keruh. Kemudian juga campuran air dan pasir, ya, ini adalah suspensi. Nah ini kalau kita ya biarkan lama, nanti lambat laun maka akan ada endapan. Ya, sehingga mana yang pelarut, mana yang terlarut ini masih bisa kita identifikasi, ya, masih tampak. Ya, sehingga kalau seperti ini bisa kita pisahkan dengan cara menyaring atau filtrasi. Demikian Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya, penjelasan materi ya, menurut wujudnya dan menurut komposisinya. Terima kasih telah mampir di channel saya dan telah klik video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan kita semua. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat, tolong disebarkan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lain dari Pak Dwi.